Halo semuanya, seperti di judul video ini kita akan bahas tentang organisasi kampus itu penting atau enggak sih? Pernah gak sih kayak kita itu ngerasa kayak ragu gitu antara mau fokus kuliah atau sambil ikut organisasi di kampus gitu? Atau teman-teman mahasiswa baru nih, sekarang lagi musim-musimnya mahasiswa baru, bingung mau masuk kuliah itu mau fokus di kuliahnya atau sambil ikut organisasi? Karena memang terjadi perdebatan dari dulu sampai sekarang, bahkan itu mau organisasi atau fokus kuliahnya aja gitu. Nah, di sini kita akan bahas sebenarnya ikut organisasi itu penting atau enggak. For your information, aku sendiri sudah ikut organisasi kampus, bahkan saat ini menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa Teknik Informatika, dan setelah hampir 2 tahun ikuti organisasi di kampus, beberapa seperti himpunan tadi, terus beberapa UKM dan Ormek. Aku akan share sedikit seputar pentingkah organisasi di kampus atau pentingkah kita berorganisasi di kampus gitu. So, informasi ini diambil dari Google, beberapa dari Google dan beberapa pengalaman pribadi gue. Jadi kalau kalian merasa cocok atau merasa nggak cocok ya dengan video ini, silahkan coba kalian komen apa yang bikin kalian cocok dan apa yang bikin kalian nggak cocok gitu. Memasuki dunia kuliah semua itu terasa berbeda gitu. Yang awalnya kita di sekolah ditentukan masuk jam berapa, selesai jam berapa, harus seperti ini, seragam seperti ini. Memasuki dunia perkuliahan itu sangat berubah dan sangat-sangat berbeda dari sekolah dan kuliah. Dari segi kedisiplinan, segi kebebasan itu sangat-sangat berbeda. Di dunia perkuliahan itu kita bebas mau mengekspresikan diri, yang penting kita punya dasar untuk melakukannya gitu. Nah, terus coba kita bayangin gimana rasanya kalau kita bisa dapat ilmu atau pengetahuan yang gak cuma dari dosen di kampus, tapi dari pengalaman langsung gitu. Terus kita bisa juga punya banyak teman dari berbagai jurusan, bahkan dari berbagai kampus, ngembangin soft skill, ngembangin leadership, dan juga kita semua bisa belajar manajemen waktu dengan lebih baik. Dan apakah hal-hal tersebut yang aku sebutin tadi itu bisa didapat dari perkuliahan di kelas? Menurutku bisa iya, bisa enggak. Tapi kebanyakan akan berkata enggak, karena justru hal-hal ini bisa banget didapat dari yang mengikuti organisasi kampus. Tapi bukan berarti di kelas atau di perkuliahan biasa aja enggak ikut organisasi itu enggak bisa dapat. Sangat bisa juga, tergantung diri kita pribadi. Nah, maka dari itu coba kita bahas pro dan kontra atau kelebihan dan kekurangan mengikuti organisasi di perkuliahan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku udah ikut organisasi di kampus itu udah 2 tahun, dari awal masuk kuliah sampai sekarang di semester 5 udah mengikuti berbagai organisasi, dan beberapa pengalaman aku sudah mulai dapat pahit dan manisnya organisasi. Beberapa benefit yang bisa kita dapati ketika mengikuti organisasi adalah ya udah pasti nambah pengalaman dan juga skill baru. Nambah pengalaman ini ketika kita tekun untuk mengikuti organisasi tersebut. Kalau misalnya kita masih setengah-setengah, biasanya agak kurang. Dan menambah skill baru ketika kita mau bekerja. Kalau kita nggak mau kerja ya sulit juga untuk dapetin skill baru. Yang selanjutnya ada network yang luas atau networking, relasi lah orang nyebutnya ya. Di organisasi kampus, kalau misalnya kita mau dapat networking yang luas, biasanya ada 2 pilihan yang aku dapatin selama berkuliah, yaitu kita punya value atau kita jadi orang. Maksudnya di sini adalah ketika kita punya value, entah kita bisa sesuatu yang jarang orang lain bisa, entah desain, entah modeling, entah apapun itu, fotografi, itu kita bisa networking dengan mudah. Atau cara yang kedua, ketika kita nggak punya skill, adalah kita jadi orang. Contoh jadi ketua, jadi bendahara, jadi sekretaris umum, jadi wakil ketua, itu sangat mudah untuk membangun networking. Dan untuk ke bawah-bawahnya di anggota dan lain-lain itu masih agak kurang, kecuali kita memang orang yang pengen mau belajar, kita pengen orang yang mudah kenal, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang aku dapat dari manajemen waktu yang baik, karena organisasi ini adalah hal yang bisa dibilang sampingan gitu, harus berbarengan dengan kampus. Jadi kampus dan organisasi itu harus berbarengan, jadi nggak boleh ditinggal salah satu.
Jadi mau nggak mau kita harus memanajemen waktu kita dengan baik. Kalau misalnya kita salah menempatkan prioritas nih di antara dua ini, maka kita akan kesulitan dan keteteran untuk di salah satunya, entah di tugas-tugas di kuliahnya atau tugas-tugas di organisasinya. Jadi manajemen waktu itu akan terlatih dengan sendirinya ketika mengikuti organisasi di kampus. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi memang ketika kita mengikuti organisasi secara serius, tolong digarisbawahi secara serius, kita akan banyak belajar skill dan menambah pengalaman baru, networking yang luas, manajemen waktu, dan lain-lain. Nah, kenapa aku tadi bilang harus digarisbawahi secara serius? Karena menurutku, kalau mengikuti organisasi tapi nggak serius, yang ada kita akan malah dimanfaatkan. Sorry ya, ini bahasa tanda kutip ya, dimanfaatkan atau bahasa kerennya ini bakal jadi free labor. Dan ya gak bakal dapat apa-apa kecuali capek, dan ya mungkin ada hikmahnya lah dikit gitu. Ya mungkin kedepannya bakal ya itu dari hikmahnya, ya kita nggak bisa menutup kemungkinan faktor X lah ya, faktor X yang namanya takdir bisa mengubah semuanya. Tapi menurut pribadi ketika kita nggak punya value atau nggak bisa jadi orang di organisasi tersebut, sulit untuk kita dapat hal-hal yang disebutin dari benefit-benefit mengikuti organisasi tadi gitu. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas kekurangan atau kontranya ikut organisasi. Ya nggak bisa dipungkiri ya, dua hal ya itu positif dan negatif itu pasti berdekatan dan nggak bisa dipisah. Di mana ada keuntungan, di situ pasti ada kerugian. Di mana ada minus, di situ ada plus. Itu nggak bisa terlepas salah satu, pasti udah dari situ paket tuh. Ketika ada kekurangan pasti ada kelebihan, ketika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Begitupun juga organisasi di kampus, ketika ada kelebihan maka ada kekurangan. So ini dia kekurangan di organisasi kampus yang berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa riset yang aku lakukan di Google. Yang pertama sih makan waktu banyak. Nah, memakan waktu yang banyak ini benar-benar sangat-sangat terjadi gitu guys ya. Jadi aku saranin buat kalian yang mengikuti organisasi kampus, jangan sok-sokan ambisius untuk mengikuti banyak organisasi, karena itu sangat makan banyak waktu dan mungkin kalian akan kelihatan sibuk gitu, keren, tapi benar enggak. Bisa dibedakan antara produktif dan sibuk. Mungkin bisa kita bahas di lain video, yaitu produktif dan sibuk. Tapi ini adalah ketika kita mengikuti banyak organisasi, yang ada malahan kita kesulitan untuk membagi waktu kita, memanajemen waktu kita, hingga akhirnya kita capek sendiri dan ya tugas-tugas malah nggak dikerjain dengan baik dan kurang maksimal untuk hasilnya. Yang kedua adalah stres. Ya karena tadi ketika kita ikut organisasi itu tugasnya bisa berbarengan dengan tugas kuliah. Belum lagi kalau misalnya kita di luar itu mengikuti hal-hal lain, itu bakal membuat pikiran kita akan capek karena dipikir secara berbarengan. Kemudian nilai kuliah kita bisa turun. Ya memang ini nggak bisa jadi patokan banget sih ketika ikut organisasi maka nilai kuliah bisa turun, itu nggak bisa gitu. Balik lagi kalau misalnya kita manajemen waktu kita bagus, kita rajin, aku yakin nilai kuliah kita nggak bakal turun, malah makin kelihatan keren kalau berhasil. Cuman ini bisa menjadi pembelajaran juga pada kalian kalau nilai kuliah juga bisa turun dengan ketika ikut organisasi, karena waktu kita terbagi untuk kuliah dan ikut organisasi. Jangan kalau misalnya kita kuliah saja itu kita bisa fokus di kuliahnya, seperti itu. Yang terakhir nih menurutku minusnya ikut organisasi adalah beban finansial tambahan, ya iuran guys ya. Jadi kadang ikut organisasi itu balik lagi aku saranin ke teman-teman semuanya, jangan mengikuti organisasi terlalu banyak. Selain makan waktu yang banyak, kalian akan iuran banyak banget. Dan apalagi kalau iurannya berbarengan guys, yang mungkin 25.000 itu terlihat kecil, tapi kalau berbarengan itu juga banyak, dan juga bagi waktu itu capek banget gitu. Ya itu sih untuk minusnya ketika mengikuti organisasi di kampus. Dan berdasarkan pengalaman pribadi, beberapa hal yang aku tadi mau terjadi ke diri aku sendiri gitu, kayak stres, terus makan waktu yang banyak, aku jadi kebingungan gitu, terus ya beban finansial jadi ada tambahan lah dikit gitu, jadi beban lah ya, beban pikiran, beban dompet gitu. Tapi itu semua sudah bisa terlewati dan aku jadi bisa mengambil pelajaran
bahwa hal yang harus aku lakukan ketika ikut organisasi adalah seperti ini, yang gak boleh aku lakukan adalah seperti ini. Dan ini juga udah mulai aku sharing-sharing kepada teman-teman yang angkatan di bawahku dan juga maba yang sekarang gitu. Jadi balik lagi kita nih teman-teman nih, ikut organisasi itu bisa jadi pengalaman yang luar biasa banget, tapi kuncinya menurutku ada di manajemen waktu dan juga pemilihan organisasi itu sendiri. Kalau misalnya manajemen waktunya bagus dan kita memilih organisasi yang tepat, yang pas, itu bakal jadi tempat buat kita membangun diri sambil tetap berprestasi di dunia kuliah. Jadi mau kalian mau ikut organisasi atau enggak itu bebas, itu pilihan kalian. Pro kontranya bisa kalian pertimbangkan sendiri, plus minusnya bisa kalian pertimbangkan sendiri. Kalau merasa tidak worth it untuk mengikut organisasi, ya udah nggak apa-apa, kalian nggak ikut, itu bebas. Tapi pastikan kalian bisa dapat lebih dari ketika mengikut organisasi. Kalau misalnya kalian mengira-ngira itu tidak bisa dapat hal lebih ketika kalian nggak ikut organisasi, maka ya aku saranin untuk tetap ikut organisasi. Tapi kalau misalnya kalian pede untuk misalnya kalian fokus belajar di bidang yang kalian pengen dan kalian bisa improve di situ, gak apa-apa, bebas. Karena ini gak wajib dan gak semua jalan orang sukses itu sama, harus ikut organisasi dulu, gak gitu, bebas, itu pilihan kalian. Dan aku saranin ya tetap fokus di kuliahnya walaupun kalian tetap ikut organisasi. Ya itu dia sedikit obrolan tentang penting atau enggaknya organisasi di kampus. Yang pasti ada plus minusnya masing-masing, silahkan kalian pertimbangkan. Kalau aku sendiri prefer, aku ngobrolin ke teman-temanku, ikutlah satu organisasi yang kalian cocok untuk mengembangkan skill kalian di situ. Kalau misalnya kalian cocok, ya kalian coba cari pertemanan yang kiranya cocok untuk membangun skill kalian atau mengimprove skill kalian. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Gak bisa ngobrol banyak karena aku cuma nyiapin segitu aja. Jadi semoga terjadi pelajaran buat teman-teman mahasiswa baru khususnya ya, yang bingung nih mau ikut organisasi atau enggak. Itu tuh aku tadi udah jabarin panjang lebar segala macam. Mudah bisa jadi pesan buat kalian, bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian semua. So stay tune di channel ini, aku bakal bahas tentang pengembangan diri, kuliah, dan sharing-sharing kayak gini ke depannya. Oke, aku Farisi. Dah.